Shalom, selamat pagi. Saya ingin menyapa saudara-saudaraku yang ada di GKI Sumut Tanjung Rejo dan juga saudara-saudaraku yang ada di Klasis Medan 1. Kita bertemu di pagi hari ini dalam program Lentera Anugerah. Anugerah Tuhan membawa kita untuk menatap masa depan, melakukan yang terbaik menghadapi setiap permasalahan hidup kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini kami rindu bersekutu denganmu dengan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami mendengarkannya. Dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini bagi kita terambil dari kitab Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai 11. Mazmur 63 ayat 1 sampai 11, dan tema kita adalah mengapa dan apa. Mengapa dan apa. Saudaraku terkasih, sebuah peristiwa yang terjadi biasanya akan meninggalkan berbagai pertanyaan dalam hati seseorang. Dan pertanyaan yang biasanya muncul dalam hati seseorang adalah mengapa dan apa. Artinya, ketika sebuah peristiwa terjadi, orang-orang akan bertanya, mengapa terjadi? Ketika sebuah peristiwa terjadi, orang-orang akan bertanya, apa yang harus kuperbuat menghadapi peristiwa yang terjadi ini? Dua pertanyaan tersebut menjadi kunci ketika seseorang menghadapi pergumulan, ketika seseorang menghadapi peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Pemazmur juga, ketika dia menghadapi sebuah peristiwa yang sangat besar, yang menggoncangkan kehidupannya, dia juga bertanya mengapa dan apa yang harus dilakukannya. Kalau kita coba selidiki dalam Mazmur 63 ini, sebenarnya saat itu pemazmur menghadapi pergumulan yang sangat besar. Pergumulan yang pertama adalah dia merasa sendiri, dia merasa kesepian. Hal ini adalah dikarenakan Raja Daud harus lari ke tengah hutan oleh karena anaknya Absalom berusaha merampas kedudukan sebagai raja dari tangan bapaknya Daud. Yang kedua, Daud merasakan kekecewaan dalam hatinya. Ya, orang tua mana yang tidak kecewa ketika anaknya sendiri melakukan kejahatan kepada dia? Yang ketiga, Daud merasa khawatir. Iya, bagaimanapun Daud pasti akan merasa khawatir tentang kehidupannya. Bagaimana dia menjalani hari-hari hidupnya, sedangkan ada musuh yang siap membunuh dia. Tetapi di tengah-tengah pergumulan yang dia rasakan saat itu, di tengah-tengah kesulitan yang dia hadapi, kita bisa belajar tentang sikap Raja Daud sehingga dia bisa lepas dari permasalahannya. Di tengah-tengah permasalahan dunia saat ini, pandemi COVID-19, sangatlah indah jika kita belajar dari sikap Raja Daud. Apa yang dilakukan Raja Daud? Yang pertama adalah dia melihat ke dalam dirinya. Ayat yang pertama. Langkah pertama yang dilakukan oleh Daud adalah melihat ke dalam. Melihat ke dalam relung hatinya yang paling dalam. Dan yang didapati Daud adalah ternyata ada kekurangan dalam dirinya. Kehidupan spiritualnya, persekutuannya dengan Tuhan akhir-akhir ini semakin berkurang. Dan dia menyadari persekutuannya dengan Tuhan yang semakin tergerus oleh waktu membuat dia merasa kesepian, membuat dia merasa kecewa, membuat dia merasa khawatir. Yang kedua yang dilakukan oleh Raja Daud adalah melihat ke atas. Dalam ayat 2 sampai ayat yang ke-6.
Apa yang dilihat Raja Daud ketika dia melihat ke atas? Ia melihat betapa luar biasanya Allah. Betapa Allah itu ternyata penuh dengan kasih setia. Allah yang tidak akan melupakan orang-orang yang dikasihinya. Ini yang dilihat oleh Raja Daud. Yang ketiga, ia melihat ke belakang. Dalam ayat yang ke-7 sampai 8. Melihat ke belakang bukan berarti mundur, tidak. Tetapi melihat ke belakang untuk menyadari apa yang sudah dilakukan Tuhan dalam hidupnya. Apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Ternyata begitu banyak. Dan dengan menyadari semua ini, kita semakin percaya akan pertolongan Tuhan. Bahkan di saat-saat sulit seperti yang kita alami pada saat ini. Yang keempat, apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Ia melihat ke depan. Ayat yang ke-9 sampai ayat ke-11. Raja Daud melihat ke depan, melihat ke masa mendatang, akan apa yang harus dia lakukan, akan apa yang harus dihadapi. Masa depan adalah tujuan utamanya yang harus dia selesaikan. Di tengah-tengah situasi yang sangat berat saat ini, sangatlah indah kalau kita melihat ke dalam diri kita. Melihat kepada Allah. Melihat apa yang sudah Allah perbuat dalam kehidupan kita di masa yang lalu. Dan melihat ke depan. Bahwa Tuhan akan bukakan jalan bagi kita. Bahwa Tuhan akan bukakan pintu keluar bagi kita. Bahwa Tuhan akan nyatakan bagi kita pertolongan. Inilah yang kita percaya. Mari belajar dari sikap yang dilakukan oleh Raja Daud. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Oleh peristiwa yang kami hadapi saat ini. Ketika pandemi COVID-19 terus masih membayangi kehidupan manusia di dunia ini. Kami belajar dari hamba Raja Daud. Kami menyadari Tuhan, persekutuan kami semakin menipis dengan Tuhan. Tergerus oleh keadaan. Tapi kami juga ingin melihat kepada Tuhan. Allah yang tidak melupakan kami. Allah yang penuh kuasa dan kasih. Kami juga melihat ke belakang. Apa yang sudah Tuhan perbuat. Sungguh karya yang sangat besar. Dan terakhir, kami melihat ke depan. Masa depan yang harus kami lalui. Di sana Tuhan bukakan jalan keluar bagi kami. Sehingga kami boleh bersorak-sorai melalui masa-masa yang berat di saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan hidup kami. Dengarkan ya Tuhan doa kami. Dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Allah kami. Yang menyempurnakan doa kami. Dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih sayang dari Allah Bapa. Dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Menyertai saudara-saudaraku sekalian. Hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.